Pagi Selamat Pak pagi. Leo. Pagi, Pak Leo. Seru ya, pagi-pagi kita sudah belajar bahasa Indonesia lagi nih. Teman, bagaimana kabar kalian? Baik Pak Leo. Baik, Baik. kabar kalian baik? Oke. Pak Leo akan mendata siswa dulu ya, Pak. Jadi kalian akan bilang saya hadir atau hadir ketika Pak Leo memanggil nama kalian. Oke? Siap? Siap. Oke. Dinda Nurlia. Hadir Pak Leo. Baik. Octavia Wuri. Hadir, Pak Leo. Baik. Dia. Hadir. Wah, suaranya semangat ya. Semoga kita semua bahagia di sini ya. Kita sehat-sehat dan kita sudah siap untuk belajar. Kalian sudah siap belajar tidak? Siap Pak Leo. Iya, Oke, Pak. baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Leo ingin kalian mencurah pendapat, brainstorming. Jadi Pak Leo akan kirim linknya, kalian akses, dan kalian kerjakan di link tersebut. Oke? Apakah kalian bisa Yang ada di mengakses Google linknya? Classroom ya Pak Leo. Betul, yang di Google Classroom juga ada. Tapi Pak Leo sudah taruh di chat, di kotak pesan. Sudah bisa Sudah, Pak Leo. Sudah ya? Oke. Nah, sambil menunggu yang lain, Pak Leo mau share screen-nya ya, supaya kita bisa lihat bagaimana kita akan mengerjakannya. Tada! Apakah kalian sudah bisa lihat di screen Pak Leo atau di screen kalian? Sudah bisa. Apakah Sudah, Pak. ya, gambarnya seperti ini? Iya Pak Leo. Iya, sama. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Pertama, kalian lihat gambarnya dulu. Di sini ada 4 gambar. Ada berapa gambar? Ada 4. 4. 4 gambar ya, 4 pictures. Nah, ada 1, 2, dan 3. Yang akan kalian lakukan, pertama, kalian akan menulis di sini, di kotak berwarna hijau. Ya, tarik sticky note-nya, kemudian kalian tulis apa kira-kira yang kalian lihat di gambarnya. What do you see in the picture? Oke, misalnya saya melihat orang-orang, ya, seperti itu contoh, ya. Kemudian di kotak berwarna orange atau peach ini kalian pikirkan kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang gambar yang ini, 4 gambar ini. Contoh, paling contohkan ya, mereka menari, ya. Di gambar yang keempat mereka menari, ya. Kemudian kotak berwarna biru, apa kira-kira yang ingin kalian tanyakan tentang gambar ini, ya. Contohnya, kenapa bajunya berbeda? Seperti itu. Ya, jadi kalian apa yang kalian lihat, apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini, dan apa yang ingin kalian tanyakan tentang gambar ini. Oke, ada yang ingin bertanya? Atau sudah mengerti yang akan kita lakukan? All good Pak Leo. All good? Alright, can we try? Bisa kita coba sekarang? Pak Leo mulai dari sekarang. Pak Leo hapus dulu ya, Pak Leo. Pak Leo minta akses. Baik, sebentar ya. Wuri sudah punya akses? Belum, Pak. Tidak Belum, bisa Pak. tulis. Wuri tulis di Zoom aja ya. Nanti Pak Leo tempelkan di Miro-nya. Baik. Terima kasih sudah sabar menunggu, Wuri. Iya, Bapak.
Nah, wah sudah terlihat ya, sudah 3 kotak yang diisi. Baik. Ada yang bertanya, apa yang ada di atas kepala picture 3, gambar nomor 3? Oke, kalau kita lihat gambar nomor 3, lucu ya. That look interesting, menarik. Oke, Pak Leo akan bantu untuk Wuri. Wuri bilang dia melihat orang berjalan dan menarik. Baik. Oke, apa nama kain? Kenapa jalan raya? Bagus, pertanyaan yang bagus. Mungkin sedang berpesta, Dinda. Bagus. Saya melihat Bapak duduk. Kalimatnya bagus ya. Saya melihat Bapak duduk. Oke. 1 menit lagi ya teman-teman. Wah, pertanyaan yang bagus nih dari Wuri. Kenapa Bapak yang di gambar 2, picture number 2, tidak memakai baju ya? Tentunya sudah habis ya. Kita stop dulu. Oke, nah gambar-gambarnya bagus atau menakutkan atau menarik? Bagus ya, bagus, good. Ya, jadi ini adalah gambar-gambar dari pakaian tradisional Indonesia dan beberapa kain Indonesia. Oke, nah kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini teman-teman? Ada yang punya ide tidak? Kalau dilihat dari gambarnya banyak orang, ada perbedaan, kira-kira apa yang akan kita pelajari? Ada yang pendapat? Kostum bukan. Costumes. Good. Kostum, pakaian adat. Budaya. Budaya, culture. Nah, betul. Hari ini kita akan belajar tentang nama-nama kain yang ada di pakaian tradisional Indonesia dan nama kainnya. Ya, jadi kalau kalian lihat banyak perbedaan nih dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Oke. Tugas kita pada hari ini akan belajar tentang nama kain, pakaian adatnya, dan kosakata. Oke, jadi kalian akan ditantang untuk menggunakan kosakata itu. Kalian sudah siap tidak belajarnya? Ready. Yap. Oke. Ya. Nah, masih ingat gak tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Goalnya apa? Kita mau belajar apa? Siapa masih ingat? Belum 5 menit loh, tadi dijelaskan. Tadi ada gambar-gambar pakaian adat, ada gambar-gambar kain. Jadi tujuan pembelajarannya apa sih? Masih ingat? Mengenal Budaya. Iya, kostum. Nah, sekarang saya punya beberapa gambar. Siapa di sini pernah melihat pakaian adat atau pakaian daerah di Indonesia? Saya Pernah ya? pernah ke Bali. Oh, pernah ke Bali. Bajunya bagaimana? Banyak emas di kepala, Bu. Emas ya? Hari ini yang kalian akan pelajari adalah kalian akan belajar pelafalan. Nah, pelafalan itu adalah pronunciation. Jadi kita akan belajar kata-kata baru, vocabulary baru, kosakata baru mengenai pakaian adat Indonesia. Sinonim dari kata pakaian, baju, atau kostum bisa. Jadi jangan bingung kalau mendengar kata seperti itu atau nanti membaca ada kata, kok ada pakaian, ada baju, ada kostum. Artinya sama, ya. Baik, ini disebut dengan kebaya. Coba sebutkan kebaya. Ke Kebaya. Kebaya. Kebaya.
Kebaya. Ya. Kebaya ini biasanya dipakai oleh para wanita, girls, women ya. Nah, ini bisa dipakai dari anak kecil sampai anak dewasa. Saya sekarang ada di Jakarta. Nah, Jakarta itu ada di Jawa, Pulau Jawa, Island. Nah, di situ banyak sekali menggunakan kebaya. Kemudian di Bali juga tadi kan, dan Sumatera. Ya, diingat-ingat ya, anggotnya. Nah, ini namanya baju bodo. Bukan bodoh ya, tapi bodo. Nah, baju Bodo. bodo ini Bodo. dari Sulawesi Selatan. Pakaian ini seperti blus biasa ya, longgar. Longgar itu tidak kecil, tapi longgar. Jadi dipakainya lebih enak ya, tidak terlalu ketat. Nah, yang dipakai itu seperti kalung dan terbuat dari sutra. Nah, sutra, ada yang tahu sutra itu apa? Sutra itu adalah jenis kain. Kain itu adalah material ya, atau fabric seperti ini. Nah, sutra itu adalah, kalau kamu tahu silk, ya, Ya Bu, silk. ya mungkin mami kamu punya silk, orang tua punya. Nah, itu yang halus. Nah, ini biasanya terbuat dari sutra. Apa coba sutra? Sutra. Nah, bisa semuanya ya, pakai huruf R. Nah, baju kurung. Jadi sekarang kamu udah belajar 3 nih, ada kebaya, baju bodo, dan baju kurung. Coba diulang, kurung. Kurung. Burung. Kurung. Nah, baju kurung ini dari Sumatera Barat. Nah, baju ini biasanya dipakai kalau mereka ada acara, misalnya pesta, ada party, ada seremoni. Seremoni itu upacara adat ya, atau acara-acara yang berhubungan dengan tradisi mereka. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar 5, tapi sebenarnya masih banyak ya. Kita belajar 5 dulu. Ada yang bisa baca? Apa Batik. kira-kira ini? Batik. 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 Siapa punya batik di sini? Hai. Ini yang punya. Oh, Wuri nggak punya batik ya? Punya nggak sih? Tidak. Waduh, nanti dong kita jalan-jalan ke museum tekstil ya. Kapan-kapan kita pergi ke sana, kemudian bikin batik sendiri ya. Nah, kain batik ini adalah kain tradisional. Pola itu pattern, special pattern gitu ya, yang itu biasanya dipakai kalau ada mungkin ibu-ibu atau anak-anak perempuan yang pakai kebaya, bawahnya memakai kain batik. Nah, kamu sudah tahu kan kain batik itu punya gambar atau pattern yang berbeda-beda. Nanti lain waktu kita akan belajar mengenai kain batik ya. Oke. Yang terakhir belum muncul, maaf ya, kain ulos. Nah, kain ulos, coba diulang, ulos. Yulos. Yulos. Kain yulos. Pertamanya memang menggunakan huruf U, tapi dalam bahasa Indonesia kita membacanya ulos. 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 Nah, ini sering dipakai oleh orang-orang Batak yang ada di Sumatera Utara. Nah, itu seperti selendang. Ya, dan itu biasanya ditenun tuh weaving. Itu memakan waktu lama tuh untuk seperti itu. Oke ya, berarti ada 5. Siap-siap ya, diingat-ingat, yang jangan lupa tulis tuh. Nanti kita akan belajar mengenai kain baju tradisional ini dalam sebuah teks. Siap nggak untuk Ready. berikutnya? Baik. Siap, Bu. Ready. Baik. Oke, sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk open atau membuka Google Classroom. Apakah semuanya sudah join atau bergabung dalam Google Classroom? Sudah. Sudah. Silahkan dibuka. Ya, Bu. Ya. Hari ini kita akan membaca lantang sebuah teks yang sudah teman-teman bisa akses di Google Classroom. Apakah teksnya sudah bisa terbuka? Judulnya adalah teks pakaian tradisional. Nah,
Saya bantu share screen ya, agar teman-teman bisa lihat mana sih teks yang saya maksud. Nah, ini kita punya teks tentang pakaian tradisional. Sekarang sambil dibuka gitu ya, sambil dibuka another tab yang teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman lihat di Google Classroom ada beberapa link yang disertakan juga dalam Google Classroom bagian membaca lantang teks pakaian tradisional. Nah, silakan teman-teman buka, akan masuk ke dalam link seperti yang ada di layar. Ada welcome to Isprap, your teacher, it's my email, ya, has shared this pronunciation activity with you. Nah, teman-teman bisa masukkan nama, lalu emailnya teman-teman. Nah, nanti teman-teman dibukanya secara berurutan ya, one by one. Secara berurutan, sesuai urutannya, nanti teman-teman akan mendapatkan teks yang perlu teman-teman baca. Saya akan berikan waktu 10 menit untuk teman-teman bisa melakukan activity ini, gitu ya. Teman-teman silakan melakukan aktivitasnya secara individu, gitu ya, masing-masing. Dan nanti teman-teman bisa screenshot hasil dari masing-masing yang teman-teman record gitu ya, proses membacanya. Apakah perintahnya cukup jelas? Semua ya. Yes, all of them. One by one ya. Okay. Satu-satu. Satu-satu, betul Leo. Saya akan memberikan waktu selama 10 menit. Enough? Oke. Start now ya. Yes, you can start now ya. Saya mau coba, mungkin Leo bisa coba sampling bagaimana Leo melakukan aktivitas ini. Silakan Leo. Sampling saya membaca, Bu. Ya, betul. Leo membaca dan Leo boleh share screen Share screen. karena melakukan aktivitas tersebut. Baik. This one? Ya, Saya coba. Di Sumatera Barat ada pakaian tradisional yang disebut baju kurung. Pakaian ini dipakai oleh wanita dan pria saat acara adat atau pesta. Yulos adalah kain tradisional dari Batak, Sumatera Utara. Yulos sering dipakai sebagai selendang oleh pria dan wanita. Yulos juga dipakai dalam upacara adat. Oke, good Leo. Ini saya Yes, tekan, Bu. submit assignment. Good. Thank you Leo. Mungkin untuk teman-teman yang lain bisa juga agar hasilnya lebih baik mendengarkan terlebih dahulu bagaimana itu dilafalkan, gitu ya. Baru kemudian mencoba recording agar hasilnya lebih bagus mungkin ya. Sekarang kita boleh coba. Dia mungkin mau coba. Saya ya. Ya, let's try ya. Bisa share screen, oke, good. Oke,
Saya dengar lagi. Oke, please. Kain tipis dan biasanya dipakai dengan kain batik. Kain batik sendiri adalah kain tradisional Indonesia dengan pola khas, dibuat melalui teknik pewarnaan khusus. Kebaya banyak dipakai di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Oke. Pakaian tradisional yang terkenal adalah kebaya. Kebaya dipakai oleh wanita. Kebaya terbuat dari kain tipis dan biasa dipakai dengan kain batik. Kain batik sendiri adalah kain tradisional Indonesia dengan pola khas, dibuat melalui teknik pewarnaan khusus. Kebaya banyak dipakai daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Oh. It's okay, Dia. You can try again, ya. And make it more perfect, ya. Thank you, Dia. Semangat. Oke, Wuri. Kamu mau coba? Yes, Miss. Oke, please. Yang lain boleh paralel mencoba sendiri masing-masing, ya. Baik, Bu. Pakaian ini sering dipakai saat acara penting seperti pernikahan, upacara adat, dan perayaan hari besar. Oke, now your turn. Indonesia memiliki banyak pakaian tradisional. Setiap daerah Indonesia memiliki pakaian tradisional berbeda. Pakaian ini sering dipakai saat acara penting seperti pernikahan, upacara adat, dan perayaan besar. Good. Oh. Wow. Almost perfect, Puri. Good job. Thank you, Miss. Oke. Nah, Adil sudah selesai? Saya belum, Bu. Belum. Oke. Saya berikan waktu 2 menit lagi ya, teman-teman. Silakan coba selesaikan, make it done, gitu ya, dalam waktu 2 menit. Sure, minimal kalian bisa dapatkan nilai atau poin di 90% ya, minimal. Jadi yang tadi sudah dapat di atas 90, ada 95, 97, itu sudah cukup bagus. Nanti kita sempurnakan lagi. Saya sudah, Bu. Oke, Wuri apakah sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang hasilnya di capture atau ditangkap layarnya, lalu dimasukkan ke dalam Google Classroom. Oke, thank you. Mari kita lanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Nah, baru saja kita selesai belajar membaca. Gimana tadi aplikasinya? Keren nggak? Keren. Dan mengerjakan. Bagus. Alright, Bagus. that's great. Nah, sekarang kita mau, kan masih ingat tidak teksnya, paragraf yang ada? Ada beberapa kata, ya kan? Tadi pertama sudah belajar. Ingat ya, tadi pertama kita belajar pelafalan, ya kan? Kemudian sebelumnya lagi mundur lagi,
ada perkenalan mengenai baju-baju daerah di Indonesia, kemudian ada gambar-gambar, kemudian kita belajar pelafalan, kemudian kita belajar cara membaca teks. Nah, sekarang kita mau berlatih nih. Saya ingin melihat siapa saja masih ingat. Nah, tadi kan waktu memakai aplikasi iSpark, kalau kita masukkan dalam sebuah teks yang utuh, itu akan menjadi satu buah teks. Nah, yang kalian baca tadi kan hanya sepotong-sepotong, pieces, ya kan, paragraf saja. Nah, sekarang kita akan menyatukan itu. Nah, kita buka Google Classroom-nya dulu. Saya akan berbagi dulu. Nah, kalau sudah masuk ke Google Classroom, coba cari latihan kosakata. Sudah ketemu belum? Dan Kalau sudah, diklik dulu. Kemudian sebentar saya akan masuk ke berikutnya. Saya kasih contoh dulu ya. Bisa lihat layar saya? ya, Nah, di sini kalian akan memilih kata yang tepat. Jadi tepat itu yang betul. Pilih, so that means you choose the correct word. Pilihnya dari mana? These are the words that you need to choose. Okay? Nah, caranya gimana? How are you going to do it? That means you need to drag. Jadi klik misalnya, contoh ya kata batik. Sudah ada keluar warna berbeda kan, kemudian tarik, dan you need to drag in the correct box. Bisa, ada pertanyaan sebelum kita mulai? all good. Semuanya bisa, coba kasih jempolnya dulu kalau semuanya sudah paham. Alright, sip, kita mulai ya. Saya akan kasih waktu sekarang, waktunya jam 7.34. Coba 3 menit sampai jam 7.37. I'll try my best. Coba ya. Oke, kalau kalian sudah selesai, saya minta tolong di foto, di screenshot, ditangkap layar ya kalau dalam bahasa Indonesia, kemudian kalian unggah. Unggah itu apa? Unggah itu upload di dalam Google Classroom, baru kalian klik hand in. Bisa? Yes. Bisa? Oke. Boleh, Bu. Yuk, mulai. Waktunya tinggal 1 menit. Saya sudah, Bu. Sudah cepat sekali. Oke, sudah ditangkap layar screenshot? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sebentar saya sambil melihat reportnya. Muri, apakah sudah selesai? Selesai, Miss. Keren, semuanya udah selesai. Coba kita bahas yang pertama ya, sebentar. Mungkin ada yang bisa bantu untuk share screen jawabannya? Mungkin Dinda aja? Okay, like this. Wow, All correct. wah, pakaian tradisional. Oke, yang kedua adalah pernikahan. Tadi saya belum sempat bahas ya pernikahan ya. Kira-kira pernikahan itu apa? Bagian dari party, pesta. Kira-kira apa sih? Married. Wedding. Iya, kalian mungkin sering melihat itu kan undangan. Ya kan, pernikahan. Baik. Kemudian kebaya. Siapa yang pernah memakai kebaya di sini? Tunjuk jari. Oh, belum pernah. Nanti kalau ke Bali beli ya. Ya, berikutnya. Selain kebaya ada juga baju bodo. Oh, dari Sulawesi Selatan ya. Kemudian sutra. Sutra tadi apa? Leo? Silk. Silk. Udah ingat sekarang. Keren, bagus. Nah, berikutnya. Di Sumatera Barat ada pakaian tradisional juga. Disebut dengan baju kurung. Berikutnya. Ulos. Ini banyak yang salah nih pelafalannya. Bukan ulos, tapi ulos. Ulos. Ya, diingat-ingat ya. Nah, terakhir. Setiap pakaian tradisional di Indonesia memiliki makna. Makna di sini adalah arti, meaning. Jadi setiap pakaian, every costumes itu it represent it has some meanings. Kemudian filosofinya juga ada.
Filosofi itu ada banyak sekali tergantung atau depends on where they actually live. Ya. Oke, dari teks ini, dari kosakata ini, apakah ada pertanyaan? Apakah masih ada kata baru yang belum dipahami atau belum pernah mendengar atau belum pernah membaca? Ada nggak? Miss Dia, what is Batak? Batak, bagus. That's a good question. Batak itu adalah orang-orang yang tinggal di Sumatera Barat, jadi suku etnik, ya. Jadi majority people yang ada di Sumatera Utara. Jadi Sumatera itu kan dibagi-bagi, ada utara, ada barat, ada selatan, ya. Mereka itu memiliki suku itu adalah ethnicity group people, yaitu namanya Batak. That's a good question, Dinda. Kemudian di Sumatera Barat itu ada tempat wisata juga. Jadi nanti kalau ingin berlibur ada banyak tempat wisata di sana. Ya. Ada lagi pertanyaan? I think all good. Oh, baik. Oh, Leo ada pertanyaan? Saya salah 5. Salah 5. Semangat, Leo. Sekarang udah lebih tahu kan? Ya. Wuri, Baik. bagaimana hasilnya? Saya salah 2. Keren. Good job everybody. Pekerjaan kalian hari ini, kalian sudah mencoba, itu sangat baik. Kasih tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Semangat ya semuanya. Oke. Kita sudah belajar 4 sesi sebelumnya. 4 sesi sebelumnya, dan harusnya teman-teman sudah banyak punya kosakata baru. Nah, kita akan lakukan evaluasi bersama. Apakah teman-teman sudah siap? Iya. Oke. Apa itu evaluasi? Evaluasi itu adalah menilai, gitu ya. Nah, sekarang silakan teman-teman buka Google Classroom-nya dan cari tugas penutup. Silakan buka Google Classroom dan cari tugas penutup. Di sana ada link. Silakan diklik linknya. Tampilannya akan seperti ini. Sudah, Bu. Oke, siapa yang sudah? Yang sudah boleh raise hand. Saya sudah. Oke, good Leo. Dinda sudah? Sudah, aku sudah. Dia sudah? Sudah. Oke. Sekarang kita akan kerjakan Mentimeter ini dalam waktu 1 menit untuk 1 slide. Teman-teman silakan tuliskan bagaimana perasaan setelah belajar di dalam kelas ini. Oke? Oke. Silakan, waktunya 1 menit dari sekarang. Apakah sudah bisa lanjut ke pertanyaan kedua? Saya sudah. Oke. Apa kata yang paling kalian ingat dari pelajaran hari ini? Hari ini kita sudah banyak belajar tentang kosakata baru. Apa saja tadi? Silakan kalian tuliskan di dalam Mentimeter ya. Wah, bodoh, kebaya, Batak. Ada yang masih ingat bodoh itu apa? Berapa? Kain atau baju? Baju. Satu. Wah, Leo and Dinda. Good job. Oke, sudah? Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang setelah kalian tadi menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam Mentimeter, kita akan coba lihat dan menilai mana ya tugas yang sudah tadi kalian kerjakan, tugas-tugas yang paling menarik menurut kalian. Nah, silahkan nih.
Kalian bisa masuk kembali ke Mentimeternya dan coba diklik yuk. Kita lihat mana tugas yang menurut kalian paling menarik. Silakan. Wah, ternyata tadi membaca lantang banyak yang suka nih. Latihan kosakata juga ya. Curah pendapat dan kartu pengingat. Oke, baik. Nah, sesi pembelajaran hari ini selesai. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian ingat dalam waktu yang lama. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi yang lebih menarik. Jadi pastikan kalian masuk ke kelas tepat waktu. Oke, baik. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sesi belajar seru kita. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Thank you, Terima Mi. kasih. Thank you. Terima Bye-bye. kasih, Ibu. Dadah.